Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firman Abdillah, NPM 721810096, mahasiswa program studi Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Wiraraja 2021. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Tinjauan Yuridis tentang Hak Masyarakat dalam melakukan vaksinasi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Tahun 2019 menjadi tahun yang sangat menggemparkan dunia, di mana pada tahun tersebut menjadi awal kemunculan daripada virus yang bernama Coronavirus Disease 2019 atau disingkat dengan COVID-19. Awal mula penyebaran virus tersebut terjadi pada akhir tahun di kota Wuhan, negara Cina atau negara Tiongkok. Virus tersebut sangat cepat merebak sehingga pada tanggal 1 Maret 2020 tercatat oleh World Health Organization atau WHO, virus COVID ini sudah tercatat menyebar ke lebih dari 65 negara, tak terkecuali Indonesia. Mengingat virus ini yang merupakan varian virus baru, jadi segala informasi atau segala tindak tanduk untuk menanggulangi virus ini sangat terkendala. Begitu juga dengan vaksin maupun obat yang dapat secara efektif menyembuhkan penderita atau mencegah penderita untuk terjangkit virus COVID-19. Indonesia menjadi salah satu negara yang terinfeksi COVID-19. Hal ini diketahui pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020, di mana terdeteksi dua warga negara Indonesia telah dinyatakan positif COVID-19. Hal ini menjadi awal mimpi buruk warga negara Indonesia, hingga pemerintah Indonesia langsung mengambil tindakan yang agresif untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Di samping itu, pemerintah juga memberikan program pengadaan vaksin untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan vaksinasi tersebut dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang perubahan dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19. Hal ini menjadi bukti keseriusan daripada pemerintah Indonesia dalam menangani atau menanggulangi bencana non alam ini atau disebut dengan COVID-19. Akan tetapi, banyak dari masyarakat menerima dan melakukan vaksin sesuai prosedur kesehatan yang berlaku, dan tidak sedikit pula warga Indonesia yang menolak untuk melakukan vaksinasi tersebut dengan berbagai alasan yang mereka utarakan. Hal ini yang menjadikan penulis tertarik untuk membahas tentang keharusan masyarakat untuk melakukan vaksin. Maka dari itu, penulis menetapkan judul makalah penulis adalah Tinjauan Yuridis tentang Hak Masyarakat dalam melakukan vaksin Coronavirus Disease 2019 atau disebut juga COVID-19. COVID-19 itu sendiri merupakan senyawa virus yang menyerang sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, dari lansia, remaja, anak-anak hingga bayi, ibu menyusui ataupun ibu yang sedang hamil. Hal itu membuat negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disebut dengan PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Adapun vaksinasi COVID-19 itu adalah
adalah vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap sesuatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Vaksinasi ini dibedakan menjadi dua, vaksinasi program dan vaksinasi gotong royong. Adapun vaksinasi program adalah pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat yang pendanaannya ditanggung dan atau dibebankan pada pemerintah. Sedangkan vaksinasi gotong royong ini adalah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada individu atau perorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan. Atau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini kepada karyawan atau karyawati, keluarga atau individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan oleh badan hukum atau badan usaha. Indonesia merupakan negara hukum yang mengandung konsekuensi bahwa segala yang dilakukan oleh warga negaranya dilandaskan pada hukum positif yang berlaku. Salah satunya dengan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara tersebut. Seperti contohnya, jaminan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara di dalam konstitusi tersebut. Saat ini pemerintah Indonesia sedang diuji akan jaminan atas kesehatan masyarakat oleh COVID-19 yang merebak dengan sangat cepat. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk bergerak lebih agresif dalam menanggulangi penyebaran COVID demi tercapainya jaminan kesehatan masyarakat yang telah tertera di atas. Sebagaimana tercantum dalam pasal 13 ayat vaksinasi merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi COVID-19 di negara kita. Tetapi program pemerintah terkait vaksinasi ini menuai kontroversi, menuai pro dan kontra. Terlebih dengan adanya berita bahwasanya setiap orang yang menolak vaksinasi akan dikenai sanksi administratif bahkan sanksi pidana. Adapun regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan sanksi yang diberikan bagi seseorang yang menolak vaksinasi yaitu adalah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam penanggulangan COVID-19. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Ayat 4, sanksi yang diberikan bagi masyarakat yang menolak akan mengikuti vaksin sebagaimana dimaksud ayat kedua akan dikenakan sanksi administratif berupa penundaan dan penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian pemberian administratif pemerintah, dan denda. Hal ini bertentangan dengan konstitusi hak warga negara Indonesia itu sendiri yang tertentu dalam pasal 28H ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Tidak hanya dalam pasal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 juga diterangkan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan juga menegaskan dalam pasal 4 yang berbunyi
setiap manusia berhak atas kesehatan. Kemudian dalam pasal 5 ayat 3 juga dijelaskan setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya sendiri. Hal ini bertentangan dengan apa yang diutarakan dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Perpres Nomor 99 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan virus COVID-19. Tidak hanya itu, pemerintah daerah pun turut menegaskan dalam peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 sebagaimana tercantum dalam pasal 30 Perda DKI Jakarta, seseorang yang menolak vaksinasi akan dikenakan pidana sebesar 5 juta rupiah. Sanksi terhadap seseorang yang menolak vaksin, terutama sanksi administratif, menciptakan pemaksaan yang telah melanggar hak asasi manusia. Sebagaimana yang sudah tercantum dalam pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyatakan setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Hal ini memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menentukan kehidupannya sendiri, untuk menentukan jaminan kesehatannya itu sendiri, untuk menentukan bagaimana cara ia untuk hidup dengan sehat. Hal demikian merupakan hal yang dilakukan pemerintah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Memang vaksinasi adalah bentuk atau upaya pemerintah dalam hal mencegah COVID-19 karena vaksin dapat memberikan kekebalan tubuh terhadap virus. Akan tetapi dapat diketahui bersama bahwa vaksin tidak dapat membunuh virus yang sudah masuk dalam tubuh kita. Dia hanya berfungsi untuk mencegah virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Pemerintah tidak dapat memaksakan kehendak rakyatnya, karena sejauh ini pemerintah sudah memberikan suatu tindakan-tindakan yang sedikit membebani dalam kehidupan masyarakat, seperti contohnya PPKM, seperti contohnya PSBB, di mana masyarakat yang sudah banyak kehilangan mata pencahariannya dan lain sebagainya. Kemudian muncul produk hukum yang mana seseorang yang menolak vaksin, kegiatan vaksinasi akan dikenakan sanksi administratif hingga sanksi pidana. Hal tersebut tentu menuai kontroversi, di mana masyarakat tersebut justru malah semakin tidak percaya kepada pemerintah, pasti akan kehilangan legitimasinya akan apa yang dilakukan dan diberikan yang seolah-olah bersifat otoriter dan tidak mempedulikan hak-hak masyarakat. Jadi kesimpulan dari makalah ini ialah vaksinasi merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 di negara Indonesia. Akan tetapi pemerintah tidak dapat memaksakan kehendak rakyat karena pemerintah sudah memaksakan kehendak rakyat sejauh ini, seperti yang ditetapkan PSBB, PPKM. Hal ini menjadi beban yang sangat signifikan yang dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang belum mengerti tentang vaksinasi COVID itu karena minimnya informasi dan sosialisasi vaksinasi COVID-19.
Maka dari itu, pemberian COVID-19 hendaknya bersifat sukarela dan tidak ada paksaan serta sanksi yang dapat ditimbulkan hilangnya hak warga negara Indonesia itu sendiri. Sebagaimana yang dilansir dalam CNBC Indonesia atau WHO mengatakan bahwa sebenarnya vaksinasi itu tidak wajib untuk seluruh populasi. Bahkan Amerika Serikat dan Prancis sendiri tidak mewajibkan program vaksinasi COVID-19 ini. Jadi, kami harap kepada pemerintah untuk memberikan vaksinasi COVID-19 ini kepada orang yang sudah menerima vaksin ini. Jadi tidak ada paksaan ataupun sampai memberikan sanksi administratif hingga sanksi pidana. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah dari perkataan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.